Selamat datang di saluran Bumi Hewan. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sangat menarik. Siapakah yang lebih kuat? Ataukah badak atau gajah? Kedua hewan ini dikenal sebagai raja di habitatnya masing-masing. Tapi siapa yang akan keluar sebagai pemenang jika mereka bertarung? Keduanya adalah dua hewan besar yang hidup di darat. Tapi siapa yang lebih kuat? Mari kita cari tahu. Dimulai dari badak. Badak modern termasuk dalam famili Rhinocerotidae yang berasal dari ordo Perissodactyla. Fosil badak tertua ditemukan dari zaman Eosen, sekitar 50 juta tahun yang lalu. Badak purba memiliki ukuran yang lebih kecil dan bentuk yang berbeda dengan badak modern. Periode ini terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama ialah periode Eosen, 56 sampai 34 juta tahun yang lalu. Badak purba seperti Hyracoon hidup pada periode Eosen. Mereka memiliki ukuran yang lebih kecil, cenderung dan bentuk yang berbeda dengan badak modern. Yang kedua, ada periode Oligocene, 34 sampai 23 juta tahun yang lalu. Badak modern mulai muncul pada periode ini, yaitu periode Oligocene. Spesies seperti Rhinoceros viveri hidup pada periode ini. Yang ketiga ada periode Miocene, sekitar 23 sampai 5,3 juta tahun yang lalu. Badak modern seperti Teleoceras hidup pada periode Miocene. Mereka memiliki ukuran yang lebih besar dan bentuk yang mirip dengan badak modern. Masuk ke pembahasan periode yang keempat. Ya, periode Pleistocene sekitar 2,6 juta sampai 11.700 tahun yang lalu. Badak modern seperti Elasmotherium atau badak berbulu hidup pada periode Pleistocene ini. Mereka memiliki ukuran yang cenderung lebih besar dan bentuk yang mirip dengan badak modern. Dan yang kelima, periode Holocene 11.700 tahun yang lalu hingga sekarang. Badak modern seperti Rhinoceros unicornis atau badak India dan Diceros bicornis atau badak hitam hidup pada periode Holocene ini. Mereka memiliki ukuran yang besar dan bentuk yang mirip dengan badak modern. Bagaimana badak berinteraksi dengan manusia? Badak telah berinteraksi dengan manusia selama ribuan tahun. Mereka digunakan sebagai hewan buruan, simbol kekuatan dan objek perburuan. Badak juga memiliki peran penting dalam budaya dan agama di beberapa masyarakat. Ancaman dan konservasi. Badak menghadapi ancaman serius dari perburuan liar untuk tanduk dan kehilangan habitat akibat deforestasi dan pembangunan. Upaya konservasi seperti pembentukan suaka marga satwa dan program penangkaran dilakukan untuk melindungi badak. Masuk ke pembahasan tentang gajah. Sejarah evolusi gajah modern termasuk dalam famili Elephantidae yang berasal dari ordo Proboscidea. Fosil gajah tertua ditemukan dari zaman Eosen sekitar 55 juta tahun yang lalu. Gajah purba memiliki ukuran yang lebih kecil dan bentuk yang berbeda dengan gajah modern. Masuk ke periode. Periode gajah terbagi menjadi sedikit dibanding periode badak. Periode gajah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama periode Paleogen, 66 sampai 2,6 juta tahun yang lalu. Gajah purba seperti Pospaterium dan Numidotherium hidup pada periode Paleogen. Mereka memiliki ukuran yang lebih kecil dan bentuk yang berbeda dengan gajah modern.
Yang kedua, periode Neogen, sekitar 23 sampai 2,6 juta tahun yang lalu. Gajah modern mulai muncul pada periode Neogen ini. Spesies seperti Gomotherium dan Stegomastodon hidup pada periode ini. Yang ketiga, periode Pleistocene, 2,6 juta sampai 11.700 tahun yang lalu. Gajah modern seperti mamut atau gajah berbulu dan Elephas, gajah Asia, hidup pada periode Pleistocene. Mereka memiliki ukuran yang besar dan bentuk yang mirip dengan gajah modern. Yang terakhir, periode Holocene, 11.700 tahun yang lalu hingga sekarang. Gajah modern seperti Loxodonta atau gajah Afrika dan Elephas atau disebut gajah Asia hidup pada periode Holocene. Mereka memiliki ukuran yang besar dan bentuk yang mirip dengan gajah modern. Bagaimana gajah berinteraksi dengan manusia? Gajah telah berinteraksi dengan manusia selama ribuan tahun. Mereka digunakan sebagai hewan bekerja, simbol kekuatan, dan objek perburuan. Gajah juga memiliki peran penting dalam budaya dan agama di beberapa masyarakat. Ancaman dan konservasi. Gajah menghadapi ancaman serius dari perburuan liar untuk gading dan kehilangan habitat akibat deforestasi dan pembangunan. Upaya konservasi seperti pembentukan suaka marga satwa dan program penangkaran dilakukan untuk melindungi gajah. Berbicara tentang ukuran, ukuran adalah bukan segalanya. Kalau ngomongin berat badan, jelas gajah juaranya. Tapi jangan salah, kadang yang pendek dan padat itu justru lebih galak. Gajah lebih besar tapi badak lebih lincah. Badak bisa lari sampai 50 km per jam dalam jarak pendek. Sedangkan gajah lebih pelan tapi stamina panjang dan punya kecerdasan sosial. Masuk ke pembahasan inti, simulasi pertempuran. Gajah menyerang dengan belalai dan gadingnya, sedangkan badak menjeruduk dengan jula. Faktor kemenangan, badak unggul di serangan mendadak dan gajah unggul di strategi dan kontrol tubuhnya. Tapi perkelahian asli di alam jarang terjadi. Gajah cenderung menghindari konflik, sedangkan badak sangat-sangat mudah terpancing emosi. Kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan gak selalu soal fisik. Kadang yang benar-benar kuat itu yang bisa berpikir sebelum bertindak. Gajah mempunyai kekuatan otak atau IQ yang tinggi, ingatan tajam, serta kerjasama tim yang sangat luar biasa. Sedangkan badak hanya mengandalkan kekuatan otot lehernya yang kuat dan kakinya yang luar biasa. Lalu siapa yang lebih cenderung berbahaya bagi manusia? Badak lebih sering menyerang manusia tanpa sebab, sedangkan gajah bisa menyerang kalau diganggu, tapi biasanya tidak tanpa provokasi. Badak dianggap lebih unpredictable, tapi keduanya sangat terancam punah karena ulah manusia, perburuan, dan habitat rusak. Fun fact dan fakta mengejutkan. Gajah takut sekali dengan lebah, sedangkan gula badak ternyata terbuat dari keratin sama seperti manusia. Gajah juga bisa berkomunikasi dengan tekanan tanah, dan badak suka sekali mandi lumpur sebagai tabir surya alami. Jadi, menurut kalian siapa yang lebih kuat? Jawabannya tergantung kamu melihat dari sisi mana. Kuat otot badak atau kuat otak dan strategi gajah. Tapi satu hal yang pasti, keduanya kuat dengan cara mereka sendiri. Inti dari kekuatan adalah keseimbangan antara fisik dan pikiran. Kita sebagai manusia bisa belajar banyak dari mereka. Dan yang paling penting, lindungi dua hewan luar biasa ini dari kepunahan. Terima kasih telah menonton video Bumi Hewan hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin bahas topik yang lain, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe saluran Bumi Hewan untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di konten Bumi Hewan berikutnya.